Oke, boleh. Sekalian. Baik hadirin sekalian, kita akan segera memasuki sesi inti. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pemateri yang jauh dan jauh waktu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Davi. Oke, terima kasih atas sambutannya Pak Yusuf. Sebelum kita mulai materi kita pada sesi siang hari ini, saya pengen bermain terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Jadi ini permainan simple yang berkaitan dengan IQ sebenarnya. Jadi ada clue, jadi tiang itu lurus. Clue-nya adalah tiang itu lurus. Oke? Ini akan berhitung-hitung. Jadi tolong fokus untuk teman-teman semua. Tiang itu lurus. Oke. 12 ditambah 8 itu 1. 11 ditambah 2 berapa Pak Yusuf? 11 Ditambah 2 itu berapa? 2. Oke. Oke, mungkin masih ada yang bingung. Mungkin masih ada yang bingung. Oke. 18 ditambah 3 berapa Pak Yusuf? 7. Salah. Salah Pak Yusuf. Oke, kita ulang lagi ya. Tebak-tebakannya adalah tiang itu lurus. Jadi kalau clue-nya adalah tiang itu lurus. Jadi harus fokus. 22 ditambah 8 berapa? Bapak, yang pakai batik. 1. Salah. Ulang ya. Sekali lagi. Tebak-tebakannya adalah tiang itu lurus. Saya coba. Hanya saya pengen mau Tidak mau. ditanya. Kalau yang sudah percaya diri, kayaknya tahu. Oke, tebak-tebakannya adalah tiang itu lurus. Jadi saya mau main sama Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra. 13 ditambah 8 berapa Pak Indra? 13 ditambah 8. 9. Salah. Oke, jadi tepuk tangan untuk jadi Pak Yusuf saja bisa menjawab. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Michael, saya dari toko R31. Jadi saya akan membahas tentang IQ. Terus jawabannya apa? Jangan kasih tahu Pak. Oh, Biar penasaran. Saya akan membahas tentang IQ, EQ, dan ESQ. Jadi tema besar ini akan dinamai menjadi cerdas, bijak, dan bermakna. Lanjut. Oke, boleh dibantu Pak Bar untuk menjelaskan terkait dengan IQ? Oke, IQ. Kemampuan seseorang untuk berpikir logis, menganalisis, memahami, memecahkan masalah, dan mempelajari hal baru. Oke, jadi IQ adalah kemampuan kita untuk berpikir. Jadi tadi kan ada tebak-tebakan. Berpikir secara logika itu terkait dengan tiang itu lurus. Nah, berarti kalau misalnya tiang itu lurus, jadi yang dihitung hanya yang lurus saja. Seperti itu. Itu jawabannya seperti itu. Nah, terus kita juga harus bisa menganalisa dan memahami. Terus kita juga bisa memecahkan masalah. Terus kita juga bisa mempelajari hal yang baru. Boleh dibantu Pak Zainal terkait dengan EQ? Baik, untuk EQ itu sendiri yaitu kemampuan mengenali, mengelola emosi, berempati, dan membangun hubungan positif dengan orang lain. Oke, jadi EQ itu adalah kemampuan kita untuk mengenali, mengelola emosi kita, berempati, dan membangun hubungan yang positif. Jadi ini antara kita dengan orang lain. Kalau IQ tadi itu adalah hubungan kita dengan kepribadian kita sendiri. Jadi tentang pemikiran kita sendiri. Nah, kalau ESQ boleh dibantu Pak Edo? Kecerdasan untuk memahami makna hidup, nilai moral, tujuan, serta hubungannya dengan Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi. Oke, jadi kalau ESQ itu adalah untuk memahami makna hidup. Jadi ini adalah hubungannya dengan pencipta kita. Jadi hubungan kita dengan spiritual kita, hubungan kita dengan universe kita, hubungan kita dengan keagamaan kita itu sendiri. Nah,
fungsi dari atau tujuan dari EQ, ESQ atau EQ ini adalah yang pertama kali adalah Nah, tujuan IQ adalah untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dengan pengetahuan baru. Pengetahuan yang baru sekarang sudah sangat cepat sekali karena ada ChatGPT, ada AI dan sebagainya macamnya. Kita sebagai makhluk itu harus lebih untuk cepat beradaptasi dibandingkan teknologinya itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengelola yang namanya kecepatan kita untuk beradaptasi terhadap teknologi itu sendiri. Nah, kalau IQ itu adalah mampu untuk mengendalikan diri kita, terus berempati serta menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Yang tadi saya bahas ya, kita ini IQ itu terhadap orang lain pokoknya, terhadap sosial. Sedangkan ESQ itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, fungsi IQ itu adalah untuk mengidentifikasi masalah, terus adalah mencari data, mendapatkan fakta, terus mencari solusi dan juga melakukan evaluasi terhadap suatu problematika. Nah, terus ada video. Orang yang semakin tinggi IQ-nya, dia semakin bisa mendesain strategi terutama terhadap dirinya. Dan satu, saya ingin membuat satu definisi yang lebih mudah. Artinya, IQ-nya orang semakin tinggi itu semakin dia bisa mensimulasi sebab akibat apa yang terjadi ketika dia melakukan sesuatu, efeknya apa. Jadi simulasinya panjang, sehingga dia bisa mengambil action yang tepat untuk menuju tujuan yang dia harapkan. Jadi bukan orang yang hanya ikut sebab akibat, tapi orang yang mendesain sebab akibat. Oke, jadi kalau dari video ini bisa diartikan bahwa orang yang memiliki IQ yang tinggi itu dia tidak mengikuti arus, tapi dia juga ikut andil dalam sebab ataupun akibat itu sendiri. Jadi dia bukan yang cuma mengikuti sebab dan akibat, tapi dia juga yang mendesain sebab dan akibat itu sendiri. Nah, apa sih fungsi EQ? Fungsi EQ itu adalah untuk mengenali emosi pribadi kita. Jadi mengenali emosi dari dalam diri kita. Nggak mungkin kita tuh beremosi meledak-meledak, walaupun kita punya yang namanya sifat angry issue, terus kita juga punya yang namanya suka melo terhadap apapun. Nah, ini kita harus kenal terlebih dahulu emosi kita. Terus kita juga harus kendalikan respon dari orang lain itu ke kita. Bagaimana kita menanggapi respon emosi, mau itu emosi sedih, mau itu emosi marah dan sebagainya. Terus kita juga harus bisa mendengarkan setiap apapun itu. Kita tidak boleh yang namanya menghalau permasalahan apapun. Jadi kita harus juga bisa mendengarkan serta asertif dan juga empati. Jadi kepintaran emosional adalah bagaimana cara kita kontrol emosi dan mengatur perasaan kita. Dan dia jujur aja, kalian sering kan melakukan keputusan buruk berdasarkan emosi. Step 1, self awareness. Jadi ini fondasi banget dari emotional intelligence. Kita harus mulai tahu hal-hal yang bikin kita trigger, hal-hal yang bikin kita marah. Kenapa itu bikin kita marah? Apa hal-hal kecil yang bikin kita emosi? Kita harus mulai sadar dulu. Baru step 2 lagi self management. Di sini kita nggak menolak emosi yang kita rasain. Kalau misalnya kita marah, kita nggak boleh bilang, oh kita nggak marah kok, lu nggak marah kok. Yang lu harus lakukan adalah lu mengakui nggak lu marah, atau misalnya lu sedih atau lu kecewa, lu harus ngakuin lu ngerasain itu. Kalau nggak, gimana caranya lu bisa manage perasaan itu. Yang ketiga, social awareness. Nah ini, lu harus belajar peka sama orang di sekitar lu. Kalau teman-teman lu, atasan lu, bawahan lu lagi sedih, lagi marah, ini tuh lu bisa baca dari behaviornya, dari gerak-geriknya, dari bahasanya, dari intonasinya, sampai poin terakhir ya, yaitu relationship management. Nah ini gimana cara kita maintain hubungan dengan orang lain. Karena bukan cuma masalah sekali kita ngomong happy, percaya, selanjutnya adalah kita harus bisa maintain. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ESQ itu adalah fungsinya adalah hidup dengan tujuan. Jadi manusia itu semuanya memiliki tujuan. Gak mungkin dia diciptakan itu gak memiliki tujuan. Maupun itu orang yang disable ataupun yang tidak, itu pasti punya tujuan masing-masing. Terus nilai pribadi selaras dengan nilai perusahaan, punya integritas seperti yang tadi dibilang Pak Pak Edoka.
Parohim. Terus semangat untuk melayani seperti itu. Nah, ini ada. Spiritual ini tuh bukan hanya tentang agama, tapi salah satunya. Jadi pada saat mengalami situasi yang mencekam atau menakutkan atau menegangkan, kita mengembalikan lagi kepada pencipta kita. Spiritual itu adalah satu tahapan awal untuk membuat aspek mental kita lebih kuat. Aspek mental ini terdiri dari kecerdasan kita, kemampuan kita berpikir dan bernalar tentang kejadian yang tidak realistis lagi. Jadi jadi ESQ itu adalah kemampuan kita itu udah di luar dari bayangan kita sendiri. Jadi itu udah ada, ibaratnya udah kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya, yaitu dari ESQ tadi. Nah, jadi IQ dan ESQ dan EQ itu memiliki yang namanya sinergi. Nah, ini ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah keterkaitan yang tak terpisahkan. Jadi kecerdasan saling melengkapi dan mempengaruhi hasil kerja. Jadi supaya pribadinya tuh utuh, ibaratnya holistik kalau bisa dibilang. Nah, produktivitas yang optimal. Jadi karyawan itu kalau memiliki IQ, EQ dan ESQ, nah secara menyeluruh itu akan lebih produktif atau secara itu lebih energik dia. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengambil keputusan yang cerdas. Jadi EQ itu digunakan untuk manajemen emosi yang baik. Terus IQ itu difungsikan untuk mengambil keputusan, dan ESQ adalah keteguhan dalam nilai. Nah, ini kita itu ingin membangun manusia seperti apa dengan metafora sebuah rumah. Jadi rumah itu ada fondasi, ada tiang dan ada atap. Selama ini kita bicara pendidikan yang membangun atap, tentang intelektualitas, what do I think? Tetapi kita melupakan tiang dan fondasi. Akibatnya rumah itu mudah runtuh dan mudah goyah. Yang dimaksud dengan tiang adalah kecerdasan emosi, yaitu how do I feel. Dan juga fondasi yang paling penting, kecerdasan spiritual tentang who am I. Jadi kalau misalnya IQ itu dianggapkan sebagai atap. Jadi atap itu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang diajarkan ya udah kita pintar-pintar aja. Jadi tidak pernah diajarkan bagaimana kita untuk mengelola IQ, bagaimana kita untuk mengelola ESQ. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang beragama ini akan diajarkan, IQ dan ESQ itu akan diajarkan. Tapi bagaimana kita untuk mengelola emosi kita itu masih kurang dalam dunia pendidikan. Khususnya ya dalam dunia kerja pun ini tidak akan diajarkan. Tapi bagaimana IQ itu adalah apa yang saya pikirkan. Jadi anggapan itu sebagai kepala kita, sebagai otak kita. Dan EQ itu sebagai ibaratnya tubuh kita, jantung kita, perasa kita, apa yang kita rasakan. Dan fondasi ESQ itu siapa sih kita sebenarnya? Siapa sih pencipta kita? Dan inilah makanya IQ, EQ itu dianggap sebagai rumah. Kalau IQ-nya itu kuat, terus EQ-nya itu kuat, tapi ESQ-nya tidak kuat, ya sama aja. Jadi ini akan roboh nanti ke depannya. Dia tidak punya pegangan yang lebih kuat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk memahaminya ini akan saya buatkan tabel. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada IQ, EQ dan ESQ dan hasilnya. Kalau kita memiliki IQ yang besar tapi kita nggak memiliki EQ tapi juga tidak memiliki ESQ, analoginya itu seperti Hitler. Hitler itu pinter bagaimana dia mengelola strategi yang baik. Yang pertama kali dia menyerang Polandia, Polandia berhasil dia serang. Tapi setelah itu akhir mau perang dunia kedua, dia ingin ibaratnya dia pengen nyerang kota yang sebenarnya tidak ada di luar nalarnya, dia bisa untuk menghancurkan si Jerman ini. Nah, makanya dari itu akhirnya si Hitler itu jatuh karena tidak punya fondasi. Dia marah karena emosinya sendiri, jatuh karena emosinya sendiri. Dan juga Hitler jatuh karena ya dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, selanjutnya adalah orang yang memiliki IQ tapi memiliki EQ tapi tidak memiliki ESQ.
hasilnya akan jadi orang yang egois, apatis, agnostik. Nah ini kalau dianalogikan itu sebagai pemilik atau pendiri dari Titanic. Dia pernah bilang, intinya dia pernah bilang bahwa Titanic itu tidak akan pernah dihancurkan oleh siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Itu kesombongannya dia. Jadi di hari pertama peluncuran Titanic dan di hari terakhir Titanic itu tenggelam, itu di hari yang sama. Jadi hancur karena dirinya sendiri. Dia beranggapan bahwa Tuhan itu gak ada, bahwa Tuhan itu gak mungkin ngancurin suatu desain buatan manusia. Ternyata hancur juga karena ciptaan Tuhan juga, yaitu adalah gunung es. Nah selanjutnya adalah orang yang tidak memiliki IQ juga tidak memiliki EQ, tapi dia punya ESQ. Nah ini adalah hasilnya asketik. Kalau bisa kita analogikan orang-orang yang suka kadang-kadang ngaku-ngaku jadi malaikat, tiba-tiba ngaku-ngaku jadi apapun itu yang ke surga bayar 1 juta. Nah iya, yang ke Orang surga Bekasi lagi sih. harus bayar sekian persen dan lain-lain. Nah Koordinatornya Pak Irfan. orang-orang asketik itu adalah orang-orang yang menarik diri dari perkumpulan, orang-orang yang tidak mau terlibat dalam dunia apapun. Jadi ini cuman ya bagus, dia percaya sama Tuhan doang, tapi dia nggak ada interaksi, tidak memahami apa itu teknologi dan lain-lain. Itu orang-orang yang hanya bagus di ESQ. Nah, tapi kalau orang-orang yang memiliki 3 ini, yaitu adalah orang-orang yang manusia yang seutuhnya. Dia paham betul kepintarannya, dia paham untuk mengelola emosinya, dia paham juga bagaimana caranya untuk dengan penciptanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah studi kasus teman-teman. Jadi ini sebagai refleksi aja. Kalau misalnya di posisi kita saat itu sedang skenario sederhana, saat kita ingin minum kopi atau menuangkan sesuatu kopi dan itu tiba-tiba terjatuh ke kita, sedangkan hal itu mau kita pada saat itu ingin yang namanya ada rapat, kita harus membuka rapat itu dan baju kita kotor. Nah, orang dengan reaksi EQ yang rendah ini akan marah, terus akan bilang jadi terlambat karena harus membersihkan baju, terus mood jadi berantakan, terus berpotensi memicu konflik yang selanjutnya, yaitu adalah kalau misalnya teman-teman tegur jadi ngapain sih seperti itu. Nah, sedangkan kalau orang yang memiliki reaksi positif, EQ dan ESP-nya tinggi, itu dia akan lebih rileks, lebih santai menghadapinya, segera membersihkan, melihat insiden itu sebagai pengingat, harus tenang, tetap tenang, terus harus tetap produktif dan harmonis seperti itu. Nah, kita akan ada yang role play teman-teman. Jadi boleh untuk 2 orang boleh diminta Pak Ocha dan Pak maju ke depan. Pak Ardi. Pak Ocha dan Pak Ardi boleh maju ke depan. Role play singkat aja. Boleh maju ke sini Pak, biar terlihat di kamera. Oke. Jadi ada peserta yang berperan sebagai atasan. Jadi Pak Ardi berperan sebagai atasan. Nah, memberi kritik keras kepada Pak Ocha. Nah, bagaimana respon Pak Ocha itu menghadapi respon si atasan ini? Oke, nanti akan dilihat bagaimana IQ, EQ dan ESQ-nya itu dijalankan. Jadi Pak Ocha itu harus tenang dan relax biar terlihatnya memiliki 3 kepribadian. Oke, 3 perintah. Yuk, mulai. Ocha, ini kan target 2% loh. Kita cuma mampu 1,9. Ini kurang 0,1 lagi. Gimana sih kamu? Baik Pak, bisa lagi. Ya gimana usahanya, ini udah datanya udah masuk ke pusat, digantung saya sama Pak Mohan kalau kayak begini. Ini gimana ini? Coba nanti kita perbaiki hari ini, nanti kita bakalan lihat lagi gimana kedepannya ACS-nya kita jalanin lagi Pak. Kemarin ACS-nya itu udah kita jalanin, nggak secara konsisten kita jalanin Pak, kita jalan lagi dan kita awasin lagi kayak gimana anak-anak di tengah.
Saya mau tahu ya, saya minta hari ini 5%. Baik. Oke? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Berikutnya. Cocok jadi Pak. Oke, jadi ya itu tanggapan dari Pak Ocha, ya bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua pasangan. Oke, jadi kalau kita memiliki IQ, EQ, dan ESQ yang baik, ya kita akan senang seperti itu. Kita akan cari solusinya, bagaimana memecahkan masalahnya, bagaimana cara untuk kita mendapatkan targetnya, bagaimana kita untuk mendiskusikan dengan bawahan kita seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah IQ, EQ, dan ESQ adalah 3 pilar kecerdasan yang saling melengkapi. Dengan menyeimbangkannya, kita dapat meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan hidup yang lebih bermakna. Jadi ini adalah pesan untuk kita semua teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bahwa kecerdasan itu bukan cuma soal pikiran, kepintaran atau intelektual doang, tapi ada 2 lagi yang harus dilengkapi, yaitu adalah EQ, emotional intelligence, dan juga emotional spiritual intelligence. Seperti itu. Itu aja yang bisa. Emotional spiritual question. Oke, question. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya tutup hari ini. Terima kasih.